Kamis 10 Agustus 2022 di Perpus 49 kita kedatangan dua darah manis dari DKV. Boleh kenal dulu kali ya. Dari ujung dulu siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Nikita Fardila, biasa dipanggil Dila dari DKV 10, kelas 10. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Syafira Rasyadi, biasa dipanggil Nanat, Nadia atau enggak Nadi. Nah, saya dari kelas 10 DKV 2. Dari kelas kalian, ini kan harusnya aktivitasnya ngapain? Ini pelajarannya Pak Iman. Nah, sekarang kosong atau gimana? Ada gurunya. Ada gurunya, tapi disuruh jaga. Tugasnya sekarang jadwal tuh saya sama Nikita, jadi jaga UP. Jaga UP. UP itu singkatan dari Unit produksi. unit produksi. Kalau boleh tahu nih, buku apa yang lagi dipegang dan pengen dibaca? Ini pulang pergi dari Terelie. Kalau ini? Kalau ini nggak tahu asal ngambil. Bisa ngambil kocak, layangan putus. Mungkin ini covernya bagus, Pak. Rapi. Oke, ya ngomong-ngomong nih, kita dalam layout sebuah buku yang kalian pengen baca itu covernya dulu atau bakal judulnya dulu? Judul. Kenapa judul? Karena kan judul mencakup sebuah isi buku. Jadi kalau misalnya judulnya menarik, ya berarti isinya menarik. Tapi enggak. Saya ngeliat dua-duanya sih, Pak. Nah. Judul dengan cover Cover, juga. iya. Ya. Terus Desain juga cover. penulisnya gitu, Penulisnya. kayak terkenal. Kalau terkenal, nggak terkenal nggak baca. Parah banget. Iya. Enggak juga sih, Pak. Ya. Ya, tapi kan kayak penasaran aja gitu. Penulis terkenal gitu, kayak Betul. gimana sih tulisannya gitu. Nah, ketebalan buku tuh mempengaruhi minat baca Iya. nggak sih? Semakin tebal Padahal sih. bagus. Enggak, semakin tebal semakin males baca. Males baca. Kalau boleh jujur nih, kamu baca buku sama baca yang versi digital dari handphone atau tablet atau komputer lebih suka baca dari lewat apa? Buku. Buku. Tetap menyenangkan buku dibandingkan digital. Kamu? Iya sama sih buku. Nah, lebih Enak lebih ya. Kalau di handphone tuh kadang kayak pusing gitu. pusing mata. Iya. Ya. Iya. Jadi emang ada kendala dan juga plus minus ya antara baca buku dan versi digital. Nah, kalau untuk anak-anak seperti kalian dalam menyelesaikan sebuah buku, kira-kira satu buku yang ketebalannya seperti itulah 200-300 halaman butuh berapa lama? Kalau saya biasanya sebulan. Sebulan? Lebih. Berarti nyicil dikit-dikit? Iya. Ah, itu nggak mengganggu jalannya cerita? Enggak, karena kalau misalnya dibaca, misalkan kita baca nih, nah itu kan sedikit-dikit, itu tetap ingat walaupun nggak ingat semuanya. Yang penting-pentingnya doang yang Terus ingat. kadang tuh ditandain gitu jadi tahu gitu. Oh, itu lebih bisa tetap masuk itu. Masih Kalau saya ini memang beda orang ya, beda generasi, beda cara membaca. Kalau dulu saya kalau udah dapat satu buku, gimana caranya waktu luang saya khatamin, ada urusan. Jadi buku 200-300 halaman setidaknya itu ya 2 atau 3 hari harus sudah khatam gitu, ganti buku yang lain. Tapi emang sekarang udah mengurangi intensitasnya. Nah, lebih suka fiksi, romance atau horor? Fiksi. Fiksinya yang Fiksi mah macam-macam ya. Salah, maaf, pertanyaan salah. Di fiksi atau non fiksi? Fiksi. Genrenya apa? Genrenya tuh apa ya? Horor, thriller, sci-fi, bisa horor, bisa apa tuh yang komedi, yang berantem action. Kamu Saya apa ya? suka romance? Ya mungkin sama kayak keseharian gitu loh. Kayak Real life. daily life gitu ya. Iya. Emang apa sih yang diincar dari sebuah buku? Kalau yang fiksi itu? Imajinasinya gitu, kayak masuk ke imajinasinya si Pernah penulis nggak sih gitu. ngalamin sebuah kondisi, ada buku nih, kita pernah baca buku Harry Potter nggak yang Pernah. tebel kan itu ya? Iya. Kalau ketika difilmkan lebih bagusan mana antara buku sama film? Film. Kenapa? Karena kalau di buku kan kita cuma bisa baca, kalau di film tuh benar-benar digambarin. Kalau misalnya capek terbangnya tuh kayak gini, terus kalau misalnya sekolahnya tuh begini gitu. Kalau di buku cuma baca. Aku nggak baca buku Harry Potter. Tapi pernah nonton filmnya? Film Nggak Harry pernah. Potter? Nggak Tapi pernah? cuma kayak lewat di Oh, trailer. TikTok pernah. Oh gitu.
itu filmnya legend gitu. Jadi ada orang kalau yang nanti suka baca buku nih ya, begitu ada buku itu difilmkan, dia ekspektasinya langsung turun tuh. Nggak sesuai ekspektasi ya. Biasanya gitu. itu kalau misalnya yang kayak gitu di komik, jadi tuh komik itu diterbitin jadi film atau enggak animasi tuh. Nah, Harry Potter kan buku nih, Iya, bukan komik. cuman beda kalau misalnya Oh. penggemar Harry Potter tuh rata-rata dia sukanya yang Iya, iya. difilmin Oh gitu. gitu. Kayak film yang Marvel itu kan kalau berangkat dari komiknya, para fans tuh banyak yang kecewa kalau melihat kok nggak sesuai sama komiknya ya. Padahal kan sutradara juga punya ininya sendiri, penggambarannya sendiri. Nah ini masih bisa didebat lah pokoknya. Jadi masing-masing pasti akan punya kubu, lebih suka baca bukunya atau lebih suka supaya gampang mendalami isi ceritanya dengan nonton film. Sebagai anak DKV, seberapa penting sih sebuah tayangan untuk menarik minat orang untuk menonton atau membaca? Apapun. Maksudnya kayak trailer gitu. Ya, tayangan tuh begini, kalau ngomongnya konteksnya yang dua dimensi, bisa berupa spanduk, pamflet, atau billboard gitu kan. Nah, buat kalian tayangan-tayangan seperti itu seberapa penting sih untuk menarik minat supaya orang itu tertarik gitu? Penting banget. Penting banget ya, penting banget. Karena yang sekate-kate biasanya males ya. Biasanya kayak tayang-tayang kayak gitu tuh yang menarik-menariknya Yang gitu ya. pasti yang bakalan dilihat duluan sebelum sesuatu barang-barang yang di filmin itu tuh muncul gitu loh. Pasti bakalan lihat ih kayak gimana sih barangnya kayak gitu. Kalau film sebelum tayang itu kan ada yang namanya trailer, teaser, terus ada highlight. Bisa beda nggak sih? Poster. Enggak. Film sebelum tayang itu kan ada yang namanya teaser, ada yang namanya trailer. Kamu nggak sih di antara pengistilahan itu? Enggak. Enggak. Saya tahu cuma trailer doang. Iya. Ada trailer, ada teaser. Jadi sebelum trailer itu biasanya nongol teasernya dulu. Tease artinya kan apa ya? Memancing ya. Oh jadi beda. Beda. Teaser itu kan cuma kita digodain. Tease itu kan menggoda kan. Jadi ada namanya di film Wonder Woman, dia akan muncul dengan kostum yang seperti ini, ya kan? Karena kan Wonder Woman 1 dan Wonder Woman 2 kostumnya berbeda. Kenapa kok yang satu gelap nuansanya, satunya lagi warna-warni. Nah, ini kan ada sebelum trailer resminya keluar di teaser dulu tuh. Teaser itu lebih pendek, mungkin bisa di bawah 1 menit ya. Kalau trailer agak panjang, bisa 2 sampai 3 menit. Jadi sampai di sini sudah tahu belum gambarannya? Trailer, teaser. Masih bingung sih. Bingung. Teaser itu pokoknya godain dulu sebelum tayangan film itu full. Kita godain dulu berapa detik adegan-adegan yang pentingnya. Sementara trailer itu menggambarkan secara utuh sebuah cerita, tapi dikemas sepadat mungkin supaya orang tuh nanti kalau ini Enggak kayak gitu banget. ya pokoknya tau lah bakal efek apa yang bakal keluar di film Mission Impossible ke Transformer itu kan pasti akan ngasih trailer dulu supaya orang tahu keren nih harus nonton. Sebelum nonton film fullnya dikasih ini bocorannya dulu versi trailer. Ada yang diumpetin kayak siapa sih musuh sebenarnya yang paling berat gitu. Yang bikin penasaran, bikin Iya, nonton, jadi efeknya udah keren nih gitu. Nah sekarang ngomongin efek nih, sejauh kalian mau masuk di jurusan DKV, apa sih yang bakal kalian pengen banget belajar di DKV itu sampai nanti di titik ini saya harus menguasai Edit ngedit apa? video, foto, terus foto yang kayak poster-poster gitu kan kalau di TikTok kan kalau di jurusan di kafe itu bagus-bagus banget. Saya pengen masuk fotografernya juga ya. Fotografinya ya. Iya, fotografi gitu. Udah punya kamera belum? Belum. Kenapa belum? karena belum diajarin kalau misalnya Nggak boleh gitu nih, masa belum belajar? nanti takutnya
Gak Saya kepake? jarang, Ya, kepake lah, pasti kan kamu masih bakat ini. Justru kamu sebelum belajar apapun yang sifatnya itu nanti bakal dipelajari, kamu harus sudah prepare dari awal. Itu semakin bagus, bukan nggak boleh. Semakin bagus tentunya. Nanti dengan apa kamu melatihnya? Kalau nggak dari awal kamu berdamai dulu dengan alat itu. lagi mikirin ini sih apa namanya yang penting-penting. Penting-penting dulu. Ini kaitannya dengan skala prioritas ya. Karena kan mungkin orang tua belum punya dananya. Tapi kamera handphone ada dong. Ada. Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa banyak konten yang sudah dihasilkan? Banyak, soalnya saya dulu di MTS itu jadi tukang edit. Oke. Cerita sendirinya? Itu kan buat orang lain, buat lembaga. Kan buat kamu sendiri? Hah? Konten TikTok. Buat mas? Paling sering itu sih. Ngedit? Enggak, maksudnya buat kebutuhan kamu sendiri, Iya. bukan orang lain. Ada? Ada. Oh, Buat di unboxing TikTok. apa? Oh enggak, kalau unboxing enggak. Terus ngapain? Itu kayak ngedit baru, kayak misalnya ada foto nih terus tadi edit terus masukin di TikTok. Oke. Nama TikToknya apa? Enggak mau. Oh. Ini nama TikToknya apa? Ada? Nggak Mau juga? Soalnya Eh. itu cuma di grab doang, nggak saya posting gitu. Oh gitu. Nah nih, ini namanya apa namanya? Ada yang anomali kalau saya bilang. Punya akun sosmed, tapi dia postingannya nol. Nah itu saya. Nah, kira-kira kenapa? Ke anak zaman sekarang, buat apa dia punya akun sosmed kalau postingannya nol? Apalagi anak di kafe. Takut nggak rame. Maksudnya kayak nggak ada yang lihat. Sebenarnya yang kalian butuhkan tuh apa? Pengakuan. Bukan sih. Bukan takut gak rame juga sih, apa ya Kayak kayak malu. Malu. Oh, takut ada yang komen kayak Ah, sesuai apa ini? ekspektasi. Wah, iya. Nah ini yang harus diluruskan, bahwasannya siapapun yang ingin berkarya dari awal pasti gembelnya dulu. Sampai kapan kamu akan menyembunyikan baru expert nongol gitu? Kayaknya ini malah melawan apa ya yang sudah Allah gariskan dalam sebuah kehidupan. Namanya proses pasti gembel dulu. Nanti buat berkaca, nanti kan kamu punya keturunan tuh, wah ibu saya dulu pemalu, masa saya nggak bisa tracing dulu dia karya pertamanya apa sih, kasih ya. Saya ini sampai sekarang masih pengen banget ngelihat mbah saya waktu muda, terutama mbah ya, bukan ibu saya doang atau bapak saya, tapi mbah langsung lompatannya agak jauh ke belakang. Dulu mbah saya itu kalau pas waktu muda, ya dalam bekerja itu seperti apa sih? Kok sampai bisa punya anak banyak, ngidupin mereka? Karena saya pengen tahu apa yang melatar belakangi mbah saya itu mau punya anak banyak, bisa menghidupi mereka, karena lagi. Nah ini saya penasaran, karena tidak ada dokumentasi yang mendukung itu. Foto tidak bergerak, tidak tahu suaranya seperti apa. Dengan kelemahan dari foto kan cuma satu sudut pandang, perspektif. Kalau video kan enak. Bayangkan kalau seumpamanya proklamasi kemerdekaan tidak ada videonya, seharu apa suasana di saat itu, sehikmat apa, sesedih apa, segembira apa rakyat Indonesia bisa merasakan sudah tidak dijajah lagi, berani mengibarkan bendera di atas buminya sendiri. Coba kalau nggak ada videonya, cuma suara proklamasi. Sampai sekarang orang bisa kok ngikutin suaranya Soekarno, bahkan bikin meme-nya bisa. Nggak akurat kan, artinya sejarah itu kan katanya ditulis oleh para pemenang. Jadi maaf ya kalau saya memiliki pandangan, orang yang menulis sejarah bisa jadi sama dengan penulis para novel ataupun buku-buku fiksi ini, bisa diedit kan, betul kan? Sejarah ditulis oleh para pemenang kan. Jadi kalau yang menang saat itu adalah VOC atau Belanda, dia akan menceritakan orang kami tidak menjajah kok, benar nggak? Kamu kan cuma berjualan mencari rempah-rempah ditukar dengan produk-produk kami. Boleh dong? Siapa yang bilang kamu menjajah? Diceritakanlah dengan perspektif mereka. Soekarno yang menang, namanya saat itu Soekarno sebagai presiden.
lawan-lawan politiknya apakah diceritakan dengan bagus? Enggak dong. Pasti pemikirannya Soekarno yang dikedepankan. Jangan sampai lewat. Itu namanya sejarah ditulis oleh para pemenang. Padahal tokoh-tokoh bangsa yang mendirikan negara ini, kita bilang bapak bangsa kan banyak kan? Sultan Syahrir, siapa lagi? Tan Malaka, Muhammad Hatta. Itu mereka orang berseberangan pada prinsipnya, tapi bersatu padu supaya membuat negara ini bisa terbentuk. Cerita itu tidak bisa digambar, ditangkap dengan utuh sebagaimana kita menonton film kalau tidak ada videonya. Kok sudah ada videonya? Gini ya, gitu ya. Ferdy Sambo yang sekarang sudah dapat remisi sampai cuma dapat seumur hidup, yang tadinya hukuman mati, kita nggak pernah tahu Ferdy Sambo dari mana. Iya dong, nggak ada videonya. Foto, foto mah bisa diedit kata kalian kan. Lebih gampang edit foto kan? Iya, tinggal ganti replace background selesai. Apalagi cuma menulis kata. Hari ini Ferdy Sambo, kata-kata kamu bisa nulis sendiri, saya juga bisa nulis kata-kata mah. Terlalu gampang editnya. Terus bikin lagi, terus edit lagi, seperti itu. Jadi kekuatan video itu lebih powerful. Meskipun video kan juga banyak yang editan. Ya gimana nggak diedit video yang bagus harus diedit, harus dipotong, dibuang mana adegan yang salah, adegan yang tidak penting. Kira-kira seperti itu kan. Nah, itulah pentingnya ngos-ngosan. Ngobrol seru, ngobrol santai. Kita akan ketemu lagi dalam program ngos-ngosan lainnya. Salam literasi.